Halo Sobat Traveler, balik lagi di channel kita yang pasti Traffic Group, membahas seputar dunia traveling. Kita akan membahas apa sih? Kali ini kita akan membahas perbedaan open trip dan private trip. Oke, kali ini akan dibahas oleh partner saya. Oke guys, kembali lagi ya bersama saya. Kali ini saya akan membahas perbedaan open trip dan private trip. Oke, yang pertama-tama yaitu jadwal. Di open trip, jadwal itu sudah ditentukan oleh agent tour kalian masing-masing. Jadi biasanya kalau di open trip itu untuk jadwalnya biasanya di weekend atau di hari Sabtu atau Minggu, seperti itu guys. Terus untuk private, ini yang private ya. Ini yang private ini kalian bebas memilih jadwal. Itulah perbedaannya dari open trip dan private trip. Jadi kalian bebas memilih jadwal kapanpun kalian bisa memilih jadwal tersebut. Nah, gitu guys. Terus yang kedua, kuota terbatas untuk open trip. Karena apa? Biasanya sih kalau open trip itu kuotanya dipenuhi di 15 orang atau 1 unit elf. Bisa elf, bisa high-S, tergantung kapasitas unitnya sendiri. Jadi biasanya seperti itu. Dan tapi kalau di private trip kalian bebas memilih kuota, walaupun 1 orang, 2 orang, 100 orang pun bisa. Karena apa? Karena ini private trip. Jadi sebanyak apapun kuotanya pasti bisa kita tampung, seperti itu. Terus yang ketiga itu fasilitas. Nah, kalau di open trip fasilitas itu mengikuti agent tour masing-masing. Jadi pihak agent tour sudah memfasilitasi kalian dan kalian tidak bisa upgrade. Pertama, tidak bisa upgrade. Terus sudah ada detailnya seperti itu. Terus kalau yang di private trip untuk fasilitas sesuai request. Jadi kalian bisa request di situ untuk private trip. Jadi kalian maunya apa, kemana, unitnya apa, mau makan apa, itu bisa guys untuk di private trip. Begitu. Terus di open trip itu harganya sangat terjangkau. Jadi tidak akan membuat kantong kalian bolong. Begitu. Karena harganya juga relatif terjangkau ya. Ya dibilang murah juga iya. Jadi nggak terlalu mahal untuk kalian. Tergantung destinasinya, destinasi wisata tersebut. Seperti itu. Dan kalau di private trip, harga tergantung dari jumlah peserta. Biasanya seperti itu kalau di private trip. Jadi semakin sedikit untuk kuotanya, semakin mahal juga untuk harganya. Karena ini bersifat private trip, semua itu di private, jadi nggak digabung dengan orang lain, seperti itu guys. Terus yang kelima, kalau di open trip kalian bisa memiliki teman baru. Jadi di open trip kan ini kan sistemnya gabungan, jadi kalian walaupun nggak kenal satu sama lain, kalian bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing kepada peserta open trip lainnya. Jadi kalian makin akrab nanti di situ. Seperti itu. Kalau di private trip itu karena bersifat private ya. Jadi ya mungkin untuk teman-teman ya, teman-teman kalian sendiri yang sudah kalian kenal sendiri, karena itu kan private trip gitu. Jadi nggak mungkin lah dicampur sama orang lain gitu kan. Oke. Terus kita lanjut yang keenam. Untuk unit transportasi untuk open trip sendiri sudah ditentukan tadi, sudah dijelaskan yang pertama, yang bait ketiga, yang dari fasilitas itu.
Untuk unit sendiri kita sudah tentukan kita pakai apa tergantung jumlah pesertanya. Biasanya sih kalau di open trip itu rata-rata naik unit elf seperti itu, yang kapasitasnya kurang lebih kita ngambil paling amannya sih 15 orang. Jadi kalau kita nyediain 2 unit elf berarti itu kuota 30 orang. Nah, kalau di private trip itu untuk unit kalian bebas memilih sesuai request kalian masing-masing. Kalian mau pakai high-S, kalian mau pakai elf, kalian mau pakai minibus atau big bus, itu terserah kalian karena bersifat private trip lagi guys. Nah, terus untuk yang ketujuh, guide. Nah, ini kalau di open trip biasanya guide itu untuk open trip itu bisa sampai 15 sampai 20 orang. Jadi kalau misalnya kuotanya itu penuh untuk 1 unit elf ya 1 guide. Dan kalau semisalnya itu 2 unit elf ya tetap 1 guide, karena 1 guide untuk open trip sih saya rasa sudah cukup. Nanti mungkin tergantung dari pihak agennya ya, mau nambahin untuk guide lokal atau seperti apa, nanti itu tergantung pihak agen turnya. Jadi tergantung dari pihak agen turnya lagi seperti itu. Tapi kalau private trip guide kalian bisa request mau berapa seperti itu, mau 1, mau 2, mau 5 ataupun 10 silakan. Yang penting budgetnya memadai guys, seperti itu. Terus yang ke-8 sih itinerary. Nah, ini itinerary ini kalau di open trip untuk itinerary itu sudah dibikin sama agent tour travelnya. Jadi kalian tinggal mengikuti aja jam-jamnya ataupun harus kemana, setelah itu harus kemana, itu sudah diatur sama pihak agent tour. Jadi kalian tinggal mengikutin aja sampai trip itu selesai. Nah, tapi kalau di private trip untuk itinerary kalian bebas mau kalian bebas mau membuat itinerary ini seperti apa gitu. Semisalnya ini dari hari 1 ke hari 2, kalian pertama hari 1 mau ke destinasi si A, terusan hari kedua kamu mau ke destinasi B, itu bebas. Jadi terserah kalian mau kemana aja sesuai itinerary kalian nanti seperti itu. Jadi poin-poinnya sudah dapat ya. Dan untuk private trip sih enaknya sih bisa kesepakatan di dua belah pihak untuk bikin itinerary seperti itu guys. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Saya rasa sudah cukup dan akan ditutup dengan teman saya lagi. Oke, thank you atas penjelasannya dan informasinya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar support update kita setiap hari ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo silakan komen. See you.